Hai teman cerita, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan bercerita kisah misteri yang berjudul Sewa Rumah Berhantu Demi Harga Murah. Bagi yang merantau di kota besar, biasanya akan menemukan masalah terkait tingginya biaya sewa rumah atau apartemen. Mungkin sebagian masih memungkinkan untuk tinggal kos yang harganya relatif murah. Tetapi tidak sedikit karena alasan seperti sudah berkeluarga atau lainnya yang mengharuskan mereka perlu sewa rumah atau apartemen. Masalahnya, terkadang sewa pun tidaklah murah, apalagi untuk lokasi rumah atau apartemen yang sangat strategis. Kalian yang pernah mencari-cari apartemen atau rumah untuk disewakan tentunya tahu. Namun terkadang kalau beruntung atau kurang beruntung, bisa saja ditemukan suatu rumah atau apartemen yang harga sewanya jauh lebih murah dibanding sekitar. Namun ada saja plus minusnya, atau bahkan ada alasan-alasan lain atau syarat lain yang menentukan harga sewa tersebut. Cerita kali ini menceritakan seorang pria yang baru saja memulai bisnis restoran baru. Tanpa curiga, awalnya dia menyewa satu rumah. Rumah tersebut jauh lebih murah daripada rumah sekitarnya, dan posisinya tidak jauh dari mall tempat restonya berada, karena memang resto barunya ada di sebuah mall. Rencananya rumah tersebut akan menjadi dapur atau rumah produksi dan tempat tinggal kokinya, karena resto di mall tersebut tidak ada dapurnya. Jadi setiap hari masakan akan dimasak di rumah, kemudian diantar ke mall. Di mall hanya sekedar dipanaskan saja. Sesekali dia mengunjungi kokinya untuk melihat masakannya, sekalian tes produk baru dan coba-coba memasak. Dari situ si koki pun menceritakan kalau beberapa kali di rumah ini dia mengalami hal mistis. Penasaran, dia pun bertanya kejadian apa. Ada satu kali ketika si koki sedang sibuk mengolah produk makanan dan memasak seperti biasanya. Dia merasa seperti ada orang yang memperhatikannya. Sebagai info, yang tinggal di rumah tersebut hanya koki satu orang itu saja. Tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi pada malam hari saat dia memasak produk makanan untuk restoran esok hari, dia merasakan ada yang memperhatikannya. Dia tidak mengindahkan perasaan itu dan tetap sibuk fokus memasak. Tapi lama-kelamaan tiba-tiba ada yang berdiri di samping si koki sambil sibuk menatap apa yang dimasak oleh si koki. Sekali lagi diingatkan, rumah itu tidak ada yang tinggal selain si koki sendirian. Dan ini sudah malam, tidak ada orang lain. Jadi yang berdiri di samping kanannya itu entah siapa. Dasar si koki itu nyalinya memang gede. Dia tak menggubris yang ada di samping itu dan tetap sibuk memasak. Dan akhirnya sosok di samping koki itu pun lama-lama pergi. Ada satu kali lagi si koki sedang tidur. Dan pada saat tidur ada orang yang berjongkok di dekat kakinya. Seperti menatap penasaran kenapa ada orang di sini. Tetapi si koki santai-santai saja. Belakangan saat si penyewa rumah itu hendak mengunjungi rumah sewaannya juga sempat ditanya tetangga. Tetangganya menanyakan harga sewa rumah tersebut karena penasaran. Dia pun menyebutkan harganya. Si tetangga itu senyum-senyum saja karena pikirnya pantas saja disewa semurah itu. Pasti sudah tahu kalau rumah itu berpenghuni. Dia yang mendengarkan hal itu juga hanya senyum-senyum saja. Asal muasal mengapa rumah itu bisa sampai berhantu dan sebagainya memang juga kurang diketahui. Dan kalau dari mendengar cerita si koki, kita juga bisa menangkap bahwa hantu yang ada di rumah itu tidak mengganggu siapa-siapa. Hantu tersebut hanya penasaran, sehingga mengamati penghuni baru rumah itu. Hanya saja orang yang nyalinya tidak kuat sudah dipastikan tidak mungkin akan sanggup tinggal sendirian di rumah seperti itu.
Namun karena koki tersebut memang pemberani dan tinggal di rumah tersebut tidak perlu membayar uang sewa karena memang sudah difasilitasi oleh owner restonya. Makanya koki tersebut juga tidak bermasalah tinggal di situ. Baik teman cerita, begitulah kisah misteri sewa rumah berhantu demi harga murah. Maaf jika gambar kurang menarik dan terdapat kesalahan dalam isi kandungan cerita. Terus support channel ini agar tetap berkarya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.